Aktivitas mendaki gunung saat ini sudah menjadi hal biasa. Tak jarang mereka para pendaki meluangkan waktu untuk menjelajahi setiap gunung di Indonesia. Padahal, aktivitas mendaki gunung memiliki banyak risiko yang dapat menghantui para pendaki, seperti kedinginan, tersesat, kelelahan, dan paling ekstrim bisa diserang binatang buas. Selain itu, aktivitas mendaki juga sangat menguras tenaga. Banyak cerita-cerita pendaki yang sering mengeluh kelelahan di tengah perjalanan, terlebih bagi mereka yang belum pernah naik gunung sebelumnya. Ketika seorang kawan mengajak mendaki Gunung Burangrang, yang terlintas di kepala saya adalah Kopassus dengan jalur pendakian yang tentunya berat. Bukan apa-apa, dulu ketika saya masih SMA, yang saya dengar gunung ini tempat latihannya pasukan Kopassus. Nah, saya dan teman-teman nggak berminat atau nggak berani mendaki gunung tersebut. Bahkan ada pula yang malah bertanya, gunung di mana tuh? Wah, jangan-jangan baru dengar namanya aja. Gunung satu ini memang jarang terdengar di obrolan para pendaki atau bisa dibilang kurang populer. Tak banyak para pendaki yang datang mendaki Gunung Burangrang. Rata-rata yang datang mendaki kebanyakan dari pengunjung lokal. Menurut sejarah, letusan hebat Gunung Sunda Purba sekitar 15.000 tahun silam menghasilkan kaldera yang sangat luas, yang kini dikenal dengan nama Cekungan Bandung. Konon Gunung Sunda Purba memiliki ketinggian lebih dari 4.000 mdpl dan menjadi gunung paling tinggi di Jawa kala itu. Tepi-tepi kaldera inilah yang kemudian menumbuhkan gunung-gunung baru, seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, Gunung Bukit Tunggul, Gunung Manglayang, dan masih banyak yang lainnya. Gunung Burangrang terletak di utara kota Bandung. Gunung yang bertetangga dengan Tangkuban Perahu ini berada di perbatasan Bandung Barat dan Purwakarta. Pesona alam Burangrang tidak kalah dari gunung lainnya. Bonusnya adalah panorama Situ Lembang yang menawan akan terlihat dari puncaknya. Sebagai tujuan pendakian, gunung ini memang jarang menjadi pilihan. Mungkin karena medan pendakiannya cukup menantang, penuh tanjakan terjal, kabut, ditambah dengan jurang yang curam. Padahal gunung ini dekat dan mudah aksesnya dari kota Bandung. Selain itu juga tidak sulit untuk dijangkau dari Purwakarta. Jalur pendakiannya pun tersedia dari beberapa lokasi. Saat ini tersedia 5 jalur pendakian dari Purwakarta dan Bandung. Saya dan kawan-kawan berangkat menuju basecamp Legok Haji. Infonya, jalur Legok Haji menjadi jalur yang paling populer dan sering menjadi pilihan para pendaki. Basecamp Legok Haji berlokasi di Kampung Nyalindung, Kabupaten Bandung Barat. Kami berangkat dari Jakarta selepas subuh. Untuk menuju ke lokasi cukup mudah.
Menjelang sampai lokasi ada banyak petunjuk arah sehingga memudahkan kami. Gunung Burangrang pun akan terlihat sangat jelas saat melewati tol Cipularang selepas Padalarang atau sekitar KM 100. Ketika memasuki kampungnya Lindung, jalan agak menyempit hingga tiba di parkiran mobil sebelum gerbang pos pendakian. Untuk yang membawa motor, masih bisa lanjut hingga pintu gerbang pendakian. Untuk yang bawa mobil, bisa parkir dan kemudian jalan kaki sekitar 5 menit ke pos pendakian melewati jalan yang sudah dicor. Di Basecamp Legok Haji memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Terdapat area parkir motor pendaki yang tektok dan motor pendaki yang menginap. Ada toilet, musola, warung makan, dan camp area. Pengunjung juga bisa menitipkan helmnya di sini. Oh ya, selain untuk basecamp pendakian, lokasi ini juga sebagai pintu masuk menuju salah satu air terjun di kaki Gunung Burangrang, yaitu Curug Cipalasari. Di sekitar basecamp juga terdapat camping ground yang digunakan untuk berkemah santai tanpa harus mendaki. Biasanya kalau akhir pekan selalu penuh oleh pengunjung. Setelah menyiapkan perbekalan, kami berlima ditambah Kang Ridwan, akamsi lokal yang menemani kami mendaki, bersiap mendaki tektok Gunung Burangrang. Karena kami mendaki tektok alias pulang pergi, maka barang yang kami bawa pun tidak banyak. Kami cukup mendaki dengan membawa keperluan yang penting saja, seperti air mineral, makanan ringan, makan siang, jas hujan, dan obat P3K. Sangat simpel. Dan karena tidak menginap, maka peralatan pendakian seperti tenda, sleeping bag, logistik, dan bahan bakar tidak perlu dibawa. Jadi bawaan kami masing-masing tidak berat. Burangrang, siap! Kami memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Trekking pagi ini dibuka dengan jalur yang sudah dibuat sedemikian rupa seperti anak tangga. Tidak terlalu lama, kami pun memasuki jalur trek pohon pinus. Jalur pendakian masih landai. Sesekali kami melewati area camping ground. Menurut Kang Ridwan, area camping ground sedang dibenahi karena biasanya akhir tahun akan ramai yang datang untuk camping. Menjelang pos 1, kami melewati sekumpulan cemara gunung. Sesekali baju dan celana nyangkut di tanaman berduri. Angin bertiup cukup kencang pagi ini. Di belakang kami tampak view Bandung di kejauhan. Sangat cantik panorama dari sini.
25 menit berjalan, akhirnya kami sampai di pos 1. Kami istirahat di kursi-kursi yang dibuat untuk istirahat pendaki. Pos 1 ini berupa tanah datar yang tidak terlalu luas. Tidak ada lahan untuk mendirikan tenda di pos ini. Dari pos 1 terlihat pemandangan kota di kejauhan, berpadu dengan birunya langit. Angin masih bertiup kencang. Pos 1 juga jadi persimpangan untuk menuju Curug Cipalasari. Jadi jika turun dari Burangrang mau ke Curug, di pos 1 ini bisa berbelok. Untuk ke Curug dari base camp juga bisa, nggak harus ke pos 1 dulu kok. Nah, tantangan mendaki Burangrang dimulai saat menuju pos 2, karena pendaki mulai memasuki hutan dengan tanjakan-tanjakan yang aduhai. Tanpa basa-basi, selepas pos 1 tanjakan curam langsung menghadang. Kemiringan 45 hingga 60 derajat membuat kaki ini lumayan berat melangkah. Di beberapa titik sudah ada pegangan agar memudahkan pendaki untuk berjalan. Biasanya di beberapa pendakian, pos-pos awal masih relatif bersahabat hingga pos-pos menjelang puncak. Namun di Burangrang ini, saya rasakan sejak lepas dari pos 1 sudah terasa tanjakan-tanjakan terjal. Wah, gimana nanti selepas pos 2 dan 3 hingga puncak ya? Oh ya, pendakian tektok atau pulang pergi ini untuk sebagian orang mungkin kurang suka melakukannya. Alasannya mungkin karena merasa kurang afdol aja, kurang merasakan sensasi mendaki, atau jadi melewatkan momen-momen sunset dan sunrise dari puncak gunung. Namun akan kembali lagi ke selera masing-masing, karena tiap orang berbeda-beda cara menikmati sebuah pendakian. Lima 15 menit mendaki, kami tiba di pos 2. Lumayan pemanasan awal sebelum jalur-jalur terjal menuju pos-pos selanjutnya. Mirip seperti pos 1, pos 2 ini berupa lahan datar yang sempit sehingga tidak dapat dipakai untuk mendirikan tenda. Dari pos 2 kami masih disuguhkan indahnya view Bandung dari kejauhan. Angin sejuk bertiup menemani istirahat kami. Memasuki jalur pendakian ke pos 3, pepohonan semakin rapat. Punggungan yang kami lalui pun semakin sempit. Sudah tidak tampak lagi pemandangan Bandung. Yang tampak di depan mata adalah tanjakan dan tanjakan dan tanjakan. Jalur pendakian semakin licin, perlu ekstra hati-hati dalam berpijak. Semakin banyak juga pegangan di sisi jalur yang memisahkan antara jalur dan lembah atau jurang. Bahkan ada pula tangga yang dibuat agar memudahkan pendaki berpijak karena tanjakan terlalu curam.
Beberapa kali kami bertemu dua jalur berdampingan. Satunya masih layak dipijak, satunya lagi tampak licin. Kemungkinan jalur yang licin ini digunakan pendaki ketika turun, sehingga jalurnya lumayan rusak. Memang kebayang sih turunnya, apalagi kalau disertai hujan, akan rawan terpeleset. Jadi turun sambil perosotan menjadi alternatif bagi sebagian pendaki. Jalur menuju pos 3 semakin terjal. Kemiringan sudah 60 derajat dipadukan dengan jalanan licin serta pohon tumbang membuat kaki kami harus berhati-hati dalam melangkah. Tidak jarang kami berhenti untuk menarik nafas, untuk kemudian melangkah lagi. Sungguh, rasa-rasanya tanjakan tanpa ujung. Konon, terbentuknya Gunung Burangrang ini masih berhubungan dengan legenda Sangkuriang. Legenda populer tentang Gunung Tangkuban Perahu yang tak lain masih bertetangga dengan Burangrang. Layaknya Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang ini konon katanya adalah bagian ranting pohon yang dilempar Sangkuriang. Rangrang sendiri dalam bahasa Sunda berarti ranting. Mitos ini semakin dikuatkan dengan bentuk dari Gunung Burangrang dari kejauhan yang seperti gerigi. Selain Burangrang dan Tangkuban Perahu, ada lagi satu gunung yang juga sering dikaitkan dengan legenda Sangkuriang, yaitu Bukit Tunggul. Konon, katanya terbentuk dari tunggulnya atau akar dari pohon yang digunakan Sangkuriang dalam membuat perahu. Tiga 30 menit berjalan kami tiba di pos 3. Pos 3 berupa lahan kosong yang tidak terlalu luas, paling tidak cukup menampung 2 tenda saja. Di sini kami bertemu dengan pendaki Bandung. Rupanya kami sama-sama kelelahan menghadapi tanjakan-tanjakan terjal. Lama kami ngobrol saling bertukar cerita. Rupanya pendaki Bandung ini adalah mahasiswa yang baru lulus pendidikan pecinta alam di kampusnya. Dan ini adalah gunung pertama mereka selepas lulus diklat pecinta alam. Setelah menguatkan mental dan menghimpun energi, kami pun melanjutkan pendakian ke pos 4. Kalau sebelumnya kami terkesima melihat tanjakan-tanjakan curam, kali ini kami hadapi dengan senyum dan tawa. Tiap ada tanjakan panjang, kami mentertawakan teman yang mendaki tersendat-sendat dan miring-miring jalannya. Padahal diri sendiri pun gak kalah miring jalannya. Wajar saja jalur Legok Haji ini disebut jalur tercepat, karena memang menghabiskan satu punggungan dari bawah hingga puncak nanti. Dan jalur terjal pun harus dilalui agar cepat sampai di puncak. Di kiri kanan jalur pendakian terdapat lembah dan jurang dalam. Dan jalur menuju pos 4 seakan-akan menguji kekuatan dengkul kami, bahkan sesekali mempertemukan antara dengkul dan bibir alias jalur cium dengkul saking curamnya jalur pendakian. Kemiringan 60-75 derajat menghadang tiap langkah kami.
Jalur pendakian masih berupa akar-akar dan tanah lempung, licin, dan berlumut. Kami sangat berhati-hati berpijak agar tidak tersandung ataupun terpeleset di jalur yang licin ini. Perlu persiapan khusus mendaki Burangrang, paling tidak dari segi sepatu mendaki dan dari fisik. Memakai sepatu yang tepat akan membuat kita lebih nyaman dan kaki tidak tersiksa saat mendaki. Pakailah sepatu trek yang sol bagian bawahnya kokoh sehingga mampu mencengkeram dengan kuat walaupun jalan terjal. Jangan sekali-sekali pakai sepatu kets atau sepatu olahraga biasa ketika mendaki di Burangrang ini ya. Beresiko dan berbahaya ketika naik dan turun nantinya. Nah, untuk persiapan fisik, paling tidak kaki perlu latihan otot sebelum mendaki. 1 bulan sebelum mendaki, biasakan melakukan jogging atau lari-lari kecil. Ini olahraga sederhana yang bisa dengan mudah dilakukan di mana saja. Olahraga ini bertujuan untuk meningkatkan stamina yang sangat dibutuhkan untuk perjalanan mendaki selama berjam-jam kelak. Jogging juga akan meningkatkan kemampuan otot kaki sehingga menjadi lebih kuat. Kaki yang kuat tidak hanya dibutuhkan untuk menapaki jalan menanjak, tetapi juga saat perjalanan turun ketika kaki harus mengerem dan menahan berat badan serta bawaan. Bisa juga olahraga jogging dipadukan dengan naik turun tangga, berenang, dan bersepeda. Dengan nafas terengah-engah, kami pun tiba di pos 4, pos terakhir sebelum puncak. Kami pun istirahat sejenak. Rasanya, sejak dari pos 1 hingga pos 4 ini, tanjakan tidak ada habisnya. Jadi ketika ada dataran seperti di pos 4 ini, kami manfaatkan untuk istirahat, memulihkan tenaga. Di pos 4 terdapat lahan datar yang cukup untuk 2 tenda saja. Jadi jika darurat bisa juga bermalam di pos ini. Di pos-pos sebelumnya juga ada area datar, namun tidak luas. Petunjuk-petunjuk arah menuju puncak pun jelas terlihat. Di jalan menuju puncak, beberapa kali kami berjalan dengan di sisi kanan kiri jurang dalam. Jadi tetap berhati-hati ya ketika melintasi jalur ini.
Beberapa kali kami bertemu dengan pendaki yang sudah turun. Ada yang tektok bersama keluarga, ada pula yang trail run. Tampaknya Gunung Burangrang sering digunakan oleh komunitas trail run untuk mendaki pulang pergi. Di jalur ini pula mulai tampak pemandangan kota Bandung di sisi selatan dan Purwakarta di sisi utara. Namun tebalnya kabut kadang menutupi pandangan kami. Jalur berupa akar masih terus kami lalui. Sesekali saya berpegangan akar untuk memudahkan mendaki. Tak terhitung sudah berapa kali kami melewati pohon tumbang dan sesekali merangkak atau berjongkok di bawah pohon tumbang. Dan menjelang puncak, pohon-pohon sudah tidak lebat lagi. Langit biru bercampur kabut silih berganti di atas kami. Semakin semangat kami berjalan dan akhirnya tanjakan terakhir sebelum puncak kami lalui. Halo guys. Woi. Woi. Halo semuanya. Hargaan teman. Belum mata pendek tuh ya cuma. Sudi. Masya Allah, alhamdulillah. Ali. Wih, nih. Sampai juga kita. Iya nih. Namanya puncak apa? Burangrang. 2006 pas dia bilang. Tidak ada yang tidak tersenyum ketika sampai di puncak. Rasa gembira terpancar di wajah-wajah teman-teman. Berhasil mencapai puncak Burangrang. Di puncak Burangrang terdapat dataran kecil yang ditandai sebuah tugu setinggi 2 meter. Tak jauh dari tugu, terdapat pula sebuah tugu kecil penanda batas wilayah Bandung Barat dengan Purwakarta. Sekitar 50 meter di sisi kiri dan kanan tugu, terdapat dataran yang bisa digunakan untuk camping, bisa menampung 20-30 tenda. Jika cuaca cerah, keindahan situ Lembang yang konon Ranu Kumbolonya Jawa Barat bisa tampak jelas dari puncak Burangrang. Sayang saat itu cuaca berkabut, sehingga hanya bisa menikmati tembok putih. Namun itu tidak masalah bagi kami, karena puncak adalah bonus. Yang utama adalah selamat dan sehat dalam pendakian, dan yang pasti nikmati proses perjalanan menuju puncak. Saya teringat kata-kata salah satu tim pendaki, Mas Yayas bilang, lebih baik mandi keringat dalam latihan fisik daripada mandi lumpur di pendakian. Kata Mas Yayas terinspirasi dari motivasi Kopassus ketika latihan. Hidup ini tak ada yang mudah.
dan pasti selalu ada rintangan yang harus dihadapi. Semua itu tinggal bagaimana kita menghadapinya. Satu hal yang harus diingat, hidup itu dijalani, bukan dibebani. Demikian dari saya, sampai ketemu di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya. Dari begini jadi begini. Begini. Oh, ngangkatnya Siap dikit aja laksanakan berarti gitu. biar Iya. kelihatan. Oke. Ya. Ini udah dinyalain doa dulu Pak. Iya, Aduh, dulu. udah. Dulu lah. Udah nyala ya? Udah. Masa Allah. Pak I, yang menjadi spesial dari nasi liwetnya apa sih? Kalau di sini spesialnya itu namanya sambalnya enak katanya tuh. Sambalnya enak. Ketagihan tuh. Sama nasi liwetnya beda dari yang lain biasanya. Oke, maksudnya bedanya itu rasanya? Ya atau- rasanya, ya oh. rasanya seperti menu-menunya. Sambalnya bagaimana? Sambalnya itu rahasia. Oh, oke. Rahasia. Nggak boleh kasih tahu nih. Sambalnya ternyata enak. Nah, biasanya gimana sambal, Li? Sambalnya gimana? Enak banget. Bener ternyata ya. nih. Benar Kang, sambalnya mantap Kang. Seperti buatan nyokap gue. Tapi nggak terlalu pedas ya? Suri sambalnya udah 2 aja tuh. Mau di ini yang diselamatkan. Oh, iya benar. Orang-orang luar biasa. Kamu lemes, makan banyak. Masuk video itu. Burang-rang. Burang-rang. Siap laksanakan. Yang belakang itu diam kenapa? Burang-rang. Belakang. Lampunya udah habis tuh.